Baik, selamat apa ini? Selamat malam. Oh, iya, selamat malam. Ya. Sebelumnya salam Widya Kastrena Dharmasida. Nah, ini wajib ini. Baik, selamat malam. Sampai berjumpa lagi dengan channel kita Bung Fauzi. Kali ini kita berbeda arah. Kalau kemarin kita tidak podcast, sekarang kita podcast. Kalau yang dulu, kapan hari itu kita podcast terkait dengan pengusaha muda. Nah, ini beda ini. Ini sudah muda, sudah tua lagi. Apa namanya? Sudah muda. Punya banyak pengalaman, kos-kosannya banyak. Asli. Dan ini adalah seorang ilmuwan, dosen, dan juga calon doktor. Nah, sangat menginspirasi, dan beliau kebetulan juga yang membawa saya kuliah dulu. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Kayaknya kalau kita lama-lama ini nggak bagus ini ya. Jadi biar kita langsung saja kepada orang yang kita tuju. Ya, beliau ini orangnya energik, suka lompat-lompat. Semuanya suka beliau itu. Ya, ngangkat pun juga suka beliau ini. Baik, berikutnya langsung kita perkenalkan langsung saja. Kalau saya yang memperkenalkan nanti nggak lucu. Nah, biar orangnya saja, kita langsung saja kepada beliau. Kita persilakan. Maka silakan. Oke, salam kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum, geng. Oh, waalaikumsalam. Luar biasa. Oh, tambah ganteng aja kamu. Oh, jelas. Iya. Lama enggak ketemu ya? Lama gak ketemu ya? Luar biasa ini. Pak, ini saya panggil Pak apa, geng? Oh, kakak dong. Oh, kakak. Kakak. Lebih muda apa? kan? Oh, kakak ya. Baik. Jadi kawan-kawan, kebetulan kami ini jarang sekali bertemu karena beliau ini seorang yang sibuk juga calon dokter. Jadi kita tahulah bahwa kesibukan beliau tidak hanya sebatas seperti saya. Kalau saya kan jalan-jalan di jalan, terus belusuan kemana-mana, foto sana sini, tidak ada hasilnya. Nah, ini nih yang ada hasilnya, kita langsung tanya ini. Kebetulan beliau nanti langsung bisa memperkenalkan namanya beliau ini siapa. Ya, monggo silakan Pak dosen. Pak dosen kan? Oh, siap. Oh iya, siap. Oke. Baik, sebelumnya salam Widya Kastrena Dharmasida. Nah, ini wajib ini. Wajib Itu ya? slogan Widya Kastrena Dharmasida, itu adalah artinya mahasiswa yang dibekali dengan ilmu keprajuritan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, luar biasa guys. Ini nih yang luar biasa ini. Boleh kenalan dah ini? Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya biasa dipanggil dengan Naim. Naim saja. Memang nama saya hanya 4 huruf, Naim begitu ya. Cuman akhir-akhir ini nama saya tambahkan sendiri. Jadi Naim Wira Alham, biar kelihatan kece aja sih. Oh. Karena kalau hanya Naim gitu nampaknya kurang ada tantangan gitu. Tapi memang agak kekar kan. Ini ya. Oh, enggak kekar sih, orang aja mengatakan begitu. Oh iya. Baik. Biasa dipanggil dengan Naim. Pak Naim. Betul. Nah, Pak Naim Pak dosen ya. Saya lebih senang panggil Pak dosen, Pak Geng gitu silakan. ya. Iya, Kalau siap. Pak Geng nanti sama dengan yang di kabupaten gitu. Panggil Pak dosen saja. Pak dosen, ini Ya. kalau boleh saya tanya biar orang-orang tahu. Oke, Orang siap. yang menginspirasi ini dari mana gitu. Kebetulan kami ini adalah seorang perantau ya. Oh iya, ya? sama. Kita Iya, perantau, sama perantau. Dari mana? Saya dari Pematang Rambai. Kalau dulu Kabupaten Pontianak, sekarang sudah pecah menjadi Kabupaten Kuburaya. Tepatnya ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Betul. Sama lah gitu ya. Sama. Saya di Korek, sama juga. Iya, saya di pohonnya. Kalau Anda di koreknya, saya di pohonnya. Pematang Rambai. Jadi gitu ya kawan-kawan. Langsung saja. Kalau bicara asal, beliau ini dari Kalimantan Barat. Kebetulan kami Betul. adalah salah satu perantau yang kebetulan saya belum sukses, beliau sudah sukses. Begitu. Nah, sama-sama, beda basic aja. Baik. Awal mula, kenapa sampai ke Malang gitu loh? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Itu kenapa kok bisa sampai ke Malang? Padahal Malang kalau berbicara di dunia pendidikan, Kalimantan pun juga luar biasa gitu. Nggak kalah dengan Jawa sebetulnya. Kenapa kok sampai ini nih, kalau saya lihat, saya baca-baca di media,
Pak dosen ini SMA-nya pun di Malang gitu. Iya, betul, betul, betul. Iya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana? Oke, baik. Pada tahun 2001, berarti berapa tahun silam ya? Sekitar 20 tahun silam, saya itu di gugus kami kurang lebih ada 10 SMP, dan di situ saya dapat ranking tertinggi. Waktu nilai ujian murni waktu itu dapat peringkat satu gugus, kemudian sama kepala sekolah disuruh memilih. Pak Naim, silakan pilih sekolah di negeri di Pontianak, silakan. Tapi waktu itu saya tolak, waktu itu kepala sekolahnya Pak Saidi. Tawaran beliau saya tolak. Tidak Pak, saya mau melanjutkan sekolah di Malang. Karena saya melihat alumni yang dari Malang itu semuanya keren-keren loh. Jadi begitu lulus SMA kembali ke Pontianak itu mereka sudah bisa punya passion sendiri, sudah punya skill yang dibutuhkan di masyarakat di Pontianak khususnya. Berarti jadi seperti ada itu. Semacam terinspirasi ya dari terinspirasi dari senior waktu itu, dari senior yang rumahnya kurang lebih 10 rumah dari rumah saya waktu itu. Jadi lulus SMA kiprahnya di masyarakat luar biasa waktu itu. Sehingga saya merasa, wah ini saya perlu nih sekolah di Malang. Itu yang pertama. Alasan kedua, saya pengen tahu gunung sebetulnya. Gunung yang mana nih? Wah ini ya. Sejujurnya di daerah Pematang Rambe, di Pontianak kan tidak ada gunung ya. Tidak ada gunungnya, saya terinspirasi gunung itu seperti apa. Iya, karena menurut ilmu geografi, gunung itu kan mesti seperti ini ya. Jangan kemana-mana dulu pikiran. Nah dari situ saya berpikir gunung itu ada apa? Apakah hanya batu mati atau ada pohon? Ternyata saat saya tiba di Malang dan tahu ternyata gunung itu tidak hanya batu, tidak hanya seonggok batu, tapi juga ada flora di sana, ada fauna di sana. Seperti akhirnya saya tahu dan rasa penasaran saya waktu itu ya udah hilang, sudah terjawab begitu. Nah bicara gunung pertama yang Pak dosen tahu yang mana nih? Ya. Maksudnya yang di mana? Gunung yang saya tahu pertama yang ada di Malang waktu itu di Gunung Kawi. Oh, Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi. Jangan-jangan karena ada itu ya. Ada mitos-mitos itu. Enggak. Karena memang waktu itu ada pengajian juga sih saya terus ini gunung seperti itu. Ternyata ada lembah. Berarti betul ada lagunya Ninja Hattori ya, mendaki gunung lewat di lembah. Jadi ingat masa lalu. Iya. Baik, bicara gunung tadi sudah, bicara pengalaman sudah. Ini kalau pengalaman ini kan masa SMA. Berarti kalau bicara masa SMA ada dulu karena sekarang sudah S3 dan lain sebagainya kan, ini kan artinya pernah ngekos dong. Gak mungkin dong dulu satu tempat atau waktu jadi siswa itu ngekos gitu loh. Ya, ini saya runtut dulu ini ya. Iya, betul. Ya, waktu SMA ya kita biasa orang Kalimantan itu apalagi dari suku A misalkan ya. Jadi religiulitas itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya, akhirnya saya waktu itu ada di pesantren kemudian tahu rasanya begitu ya. Ternyata jauh dari orang tua itu luar biasa. Jadi perasaan rasa bersalah, rasa dosa-dosa yang telah kita lakukan waktu kita berkumpul terasa semua. Karena ternyata hidup sendiri itu bisa menciptakan suasana kita lebih dewasa belum waktunya. Itu. Nah, saya waktu itu sama orang tua hanya kan ditargetkan 3 tahun. Enggak lah waktu itu. Waktu itu saya fanatik betul. Jadi pesan orang tua waktu itu, "Nak, kalau ada di daerah orang, jangan berteman dengan satu orang yang merokok. Kemudian yang kedua, jangan berteman dengan orang yang rambutnya pirang. Itu pasti anak-anak nakal." Jadi seperti itu pesan orang tua, seperti itu melekat di pikiran saya sampai saya itu kelas 3 SMA. Saya kalau melihat orang merokok, wah ini anak nakal. Saya melihat anak yang berambut pirang, wah ini anak nakal. Namun mindset saya itu berubah setelah saya ada di perguruan tinggi. Nah itu, ternyata tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Memang mungkin waktu itu ada anak yang melakukan seperti itu dalam tanda kutip nakal. Mungkin mereka punya ekspresi sendiri, mungkin seperti itu. Saya tetap berpikir positif apa yang disampaikan oleh orang tua sehingga saya memfilter diri. Ya seperti itu. Nah berkaitan dengan pengalaman kos tadi itu, ini saya cerita sedikit ya terkait dengan pengalaman kos. Saya kos itu ada di Kelayatan Gang 3. Nah, itu kos pertama kali. Oh, kos yang sama saya dulu. Ya, dengan Anda itu. Iya, betul. Itu kos pertama saya kuliah hingga saya lulus. Nah, kos saya di situ nggak pernah pindah-pindah. Siapa tuh? Ibu Rahmat.
Beliau masih sehat, masih hidup Kalau sekarang. ada yang dengar saudaranya, keluarganya, Bu Abdurrahman, kita Ya Abdurrahmat, nggih. kita Salam hormat ke beliau salam lah. hormat beliau Iya, karena betul. benar-benar membantu kita sampai sekarang. Iya, Ini kita saya pertama kos itu biaya kosnya 60.000. Dan bahkan saya mau lulus pun beliaunya masih hargai 60.000 karena saya merasa tidak enak sama beliau. Saya naikkan sendiri biaya kosnya. Bu, bagaimana kalau 100.000? Jadi saya merasa tidak enak hati soalnya gitu. Saya kan perasa, Bu, bagaimana kalau 100.000? Karena tetangga ibu semua anak kos itu 100.000. Jadi seperti itu. Jadi dan beliau selalu berdoa, nak semua yang kos di sini insya Allah semua jadi orang sukses. Amin, Dan itu bisa dirasakan sama kita semua ya. Kita semua alhamdulillah ya. Iya, seperti itu. Berkat ya doa orang tua, para guru, kemudian salah satunya ibu kos kita. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ibu kos yang luar biasa. Luar biasa. Betul. Ini salah satu tidak hanya sekedar inspirasi dari sekarang ya. Sekarang saja, tapi dari zaman ngekos pun sudah ya. Kalau saya beda dengan saya. 100 mau turun ke 60. Ini 60 ke 100 loh. Luar biasa. Dan ini lagi, ini banyak pengalaman kos yang yang sangat menginspirasi sebetulnya. Karena uang transferan dari orang tua itu saya paling banyak 300.000 tahun 2004 itu. Paling banyak 300.000 itu sudah termasuk biaya untuk kehidupan sehari-hari, kemudian biaya untuk organisasi. Karena saya aktif di organisasi itu luar biasa gitu ya. Kemudian sama pulsa. Nah, sehingga pada saat kita untuk makan itu sangat hemat betul saya. Jadi saya beli setiap hari itu saya beli bakso sebesar Rp10.000. Saya masih ingat kare tersayangnya. Sampai sekarang saya seneng kare gara-gara saya di sebelah itu. Ini saya beli bakso Rp1.000. Itu saya potong-potong dan semua isinya tahu. Karena apa ya? Ya bagi saya bakso 1.000 ini buat satu hari. Ya? Pagi, siang dan sore itu cukup satu hari bakso 1.000 itu. Zamannya S1 ini. S1. Jadi harus hemat, betul-betul hemat waktu itu. Kemudian waktu itu belum ada kompor gas ya, masih kompor minyak tanah. Nah, saya kadang habis sisa tuh masak gitu ya, karena ngantuk ketiduran. Tahu-tahu pas bangun kompornya sudah mati, nasinya sudah gosong. Ini kalau ya, iya, jadi Bu Kos gini, Naim, pasti kalau Naim yang masak, masih ditinggal tidur dan nasi sudah jadi karak. Jadi seperti itu. Iya kawan-kawan, jadi seru sekali kalau bicara pengalaman S1 luar biasa lah. S1, SMA itu luar biasa, apalagi kita jauh dari orang tua itu luar biasa ya. Seru. Kalau bicara tentang riwayat pendidikan misalnya, riwayat pendidikan itu mungkin sedikit dijelaskan gimana Pak? Ya. Jadi biar inspirasi adik-adik kita atau kawan-kawan kita yang sudah kuliah. Siap. Belum kuliah gitu. Saya bersekolah di asal ya. Saya bersekolah di SDN 51, SD Negeri 51 Pematang Rambai di Kabupaten Kuburaya. Kepala sekolahnya Bapak Fahrur. Kemudian saya dari lulus SD saya melanjutkan ke MTS. Kepala sekolahnya itu Bapak Saidi. Bukan. Swasta. Yang MTS ini swasta. Kepala sekolahnya beliau. Dan uniknya saya selama masuk MTS itu tidak pernah pakai baju tidak pernah pakai celana biru. Saya selalu menggunakan celana abu-abu. Itu kan SMA. Tapi selama saya sekolah MTS tidak pernah pakai celana biru. Berarti benar. Tua belum waktunya. Bukan apa-apa, orang tua itu selalu berpikir jauh ke depan. Sehingga saya beli MTS, tapi saya dibelikan celana SMA. Harapannya apa? Celana ini bisa digunakan sampai SMA. Jadi seperti itu orang tua itu. Dan saya setiap sekolah tidak pernah pakai sepatu yang bagus, mesti ya robek di depan. Jadi seperti itu. Akhirnya selain soccer lah ya. Impactnya dari penampilan saya itu diwawancari sama kepala sekolah. Naim punya sepeda motor? Enggak punya. TV? Enggak punya. Sepeda pancal? Enggak punya. Akhirnya saya selama 3 tahun selalu dapat beasiswa. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Berarti mungkin prihatin. Gara-gara sobek itu ya. Gara-gara robek kemudian celana enggak pernah. Yang pakai celana biru semua celana abu-abu selama 3 tahun. Jadi enggak pernah ganti itu. Ya selama kan enggak pernah. Tapi malah yang sering ganti bajunya karena jauh kan. Jarak dari rumah ke sekolah 1 jam loh. Jalan kaki itu. Ya, itu yang MTS ya. Nah lulus MTS saya dapat beasiswa, cuman saya nggak ambil itu. Saya ngambil ke Jawa karena bagi saya Jawa itu ya ada contohnya lulus SMA sudah menjadi tokoh di masyarakat. Kemudian saya lulus SMP pindah ke SMA tahun 2001. Tahun 2001 itu SMA.
Kemudian lulus SMA tahun 2004 saya masuk di Unikama di Universitas Kanjuran Malang. Kalau sekarang itu Universitas PGRI Kanjuran Malang. Itu S1-nya. Kemudian lulus tahun 2008, kemudian 2009 saya masuk ke S2 Magister Pendidikan IPS, kemudian lulus tahun 2011 di Kanjuruan. Kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan riwayat pendidikan, masuk di Universitas Negeri Malang angkatan 2020. Teman-teman menyebut sih angkatan corona gitu ya. Dan sekarang sudah proses semester 3 dan sudah proses penyelesaian proposal disertasi. Ya mohon doanya biar segera selesai begitu. Ya, alhamdulillah kita doakan semoga beliau ini tambah sukses, tambah jaya. Karena amin. Kita semua sukses. Sebenarnya sudah jadi dosen tetap di Unikama. Unikama bekas mantan kampus saya juga sih sebenarnya. Bukan bekas lah. Iya. Bekas lagi. Bukan bekas, tapi lembaga tercinta. Lembaga tercinta. Bagaimanapun kami yang jadi sekarang ini karena kami belajar di sana. Baik, sedikit mungkin kita tidak akan berbicara tentang organisasi. Organisasi pun juga saya tidak meragukan tentang organisasi, hanya memang tentang organisasi nanti kita berlanjut di episode berikutnya. Oh, siap. Karena memang kalau berbicara organisasi beliau nanti tidak akan selesai kalau benar sekali. Ya. Saya dulu itu kalau beliau beda dengan saya kan, beliau ini tidak suka rokok, saya suka rokok sebenarnya. Tapi zaman saya supaya ikut KSR dulu, saya dibelikan rokok loh. Benar. Pertama kali kan masih ingat itu? Iya. Yang waktu itu padahal nggak boleh ngerokok yang lain. Saya dibelikan rokok. Akhirnya saya itu istilahnya saya itu paling disogok ya. Akhirnya saya terjerat di situ sampai 4 tahun. Sampai saya di badan eksekutif mahasiswa mengikuti langkah-langkah beliau. Sampai akhirnya saya hidup sampai sekarang itu juga seperti itu sama beliau. Nah, ya berkolaborasi ya. Iya. Nah, ini mungkin kesibukan yang sangat intens dilakukan untuk sekarang gitu. Ya, kalau kesibukan sekarang ya yang pertama jelas pengajaran ya di dosen. Kemudian sekarang juga sedang menyusun buku tentang pengantar manajemen. Karena bagi saya pengantar manajemen itu akar dari semua permasalahan mahasiswa. Sehingga bagaimana mahasiswa itu bisa memanage semua urusan-urusan berkaitan dengan perkuliahan, kemudian kehidupan di kampus, kehidupan di luar kampus. Jadi itu perlu ada di kupas di pengantar manajemen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ya sibuk menyelesaikan disertasi itu. Selain juga ada penyusunan jurnal-jurnal itu. Luar biasa. Yes, mudah-mudahan lah nanti yang belum melanjutkan ke S3 bisa segera melanjutkan ke S3, yang belum melanjutkan ke S2 semoga segera melanjutkan ke S2. Karena tidak ada batasan waktu untuk kita itu menuntut ilmu gitu ya. Bahkan tuntutlah ilmu sampai dari kandungan sampai ke liang kuburnya seperti itu. Luar biasa itu. Sangat menyesal kalau tidak menuntut ilmu kan. Iya, pasti itu karena value-nya beda antara orang yang tidak kuliah, orang tidak mengenyam pendidikan tinggi dengan yang melakukan itu berbeda. Tapi ini ada dinilai ya, bukan berarti kita meremehkan orang tidak kuliah, tapi dari segi nilai pandangan orang di masyarakat itu pasti beda. Jadi seperti itu. Baik kawan-kawan, tadi beberapa yang sudah disampaikan, tentu kita tidak ada beberapa part-part yang kita tidak bisa menjangkau, tetapi kita pahami bersama bahwa memang beliau sudah mau doktor gitu kan. Semoga kita ketularan juga jadi dokter. Amin, semoga lancar semuanya. Ya kalau beliau nanti jadi gubernur, saya jadi presiden, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu pengharapan kan, pengharapan enggak apa-apa. Harus diraih itu. Insyaallah gitu. Nah, mungkin ini terakhir Pak Dosen. Ya, jadi, apa itu? Ada sedikit pesan moral bagi kawan-kawan kita yang mungkin masih ragu dalam menjalankan pendidikan atau yang belum sampai melanjutkan itu bagaimana, terus yang sudah melanjutkan itu supaya mereka tetap konsisten menjalankan sesuatu itu sampai selesai. Karena cita-cita orang tua itu tentu melihat anaknya yang sudah kuliah yang kuliah setidaknya toganya berpindah ini tali yang di depannya, kalau yang belum setidaknya melanjutkan begitu. Itu yang kalau di dunia pendidikan yang sekarang bekerja mungkin juga
disampaikan bagaimana cara mencintai pekerjaan. Oke, baik. Ya, berarti ini pesan moral gitu Oh ya. iya jelas. Oh, baik. Jadi gini, untuk adik-adik yang ada di luar sana, saya sering kali menyampaikan kepada mahasiswa saya saat mengajar begini. Nilai itu bisa dibuat-buat, tapi karakter, kualitas dirimu itu tidak bisa dibuat-buat. Sehingga kejujuran, kerja keras, disiplin itu harus dimulai dari sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk adik-adik yang ada di luar sana, ketika adik-adik keluar dari rumah, kemudian jauh dari orang tua, maka jangan sekali-kali buat orang tuamu menangis karena melihat prestasimu tidak tercapai. Tapi buatlah orang tua menangis karena prestasimu yang luar biasa. Sehingga pada saat kembali ke rumah, orang tamu berdiri dengan bangga, merangkul kamu dengan bangga, kemudian memelukmu dengan rasa cinta. Jadi seperti itu. Jadi untuk para perantau, jadi ayo semangat untuk menjadi yang terbaik dan berikan rasa bangga kepada orang tamu. Cukup itu dulu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa kawan-kawanku semua. Artinya perantau apa namanya? Pasti sukses, pasti sukses. Orang tua adalah pusaka ya. Oh harus, pasti itu gitu. Tanpa doa orang tua kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Betul. Jadi orang tua itu luar biasa. Pusaka yang kalau masih ada maka kita harus mensyukuri dan ya, sangat bersyukur. Itu nikmat yang tidak ternilai, itu luar biasa itu. Terus terang aku sendiri saya bisa duduk sampai S3 sampai saat ini itu berkat doa-doa beliau gitu. Jadi setiap saat saya ditelepon gimana kuliahnya gitu, luar biasa. Orang tua sendiri tidak lulus SD tapi semangat untuk pendidikan itu luar biasa. Setiap ditelepon saya merasa malu kalau saya nggak memberikan yang terbaik untuk beliau. Jadi seperti itu. Luar biasa untuk orang tua. Untuk orang tua kita semua lah. Iya, betul, apapun itu latar belakangnya, pekerjaannya, yang jelas kita harus menghormati. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih itu yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak perantau ya. Saya juga perantau juga. Mungkin kalau Bapak disebut ini karena mungkin lebih sepuh ya. Bapak saya anak perantau gitu. Wah. Kalau ini Bapak nggak enak sepuhnya gitu. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita harus semangat, bagaimana kita harus menunjukkan suatu hal yang baik terhadap keluarga, maka kita buktikan bahwa kita ini perantau tidak hanya sekedar menikmati perbedaan antara geografis, perbedaan antara suku bangsa, tetapi juga kita harus menyelesaikan tugas kita sebagai perantau. Yang sekolah ya harus selesaikan sekolah, yang kuliah harus selesaikan kuliah, yang muda juga seperti itu. Artinya betul. Orang tua, kebahagiaan orang tua adalah melihat kesuksesan anaknya. Kesengsaraan orang tua adalah melihat kegagalan anaknya. Betul. Gitu. Jadi sehingga kita sebagai anak harus benar-benar membuktikan bahwa kita ini bisa, begitu ya. Kalau istilah orang dulu mengatakan kalau saya sebagai pemulung, mungkin kau nanti akan menjadi pabrik pemulung, misalnya begitu kan ya. Atau kalau sekarang saya kerjanya mungkin nanti yang punya pabrik karetnya pabrik karet seperti itu. Jadi itu kawan-kawan, kalau ini nanti misalnya ada penyampaian yang kurang, mohon maaf juga dari kami ya. Betul. Maaf dari kami karena memang ini inspirasi, komunikasi dengan kawan-kawan, menyemangati kawan-kawan supaya kawan-kawan nanti lebih lebih percaya diri dalam membangun semangat kualitas diri. Kualitas diri, karena mindset itu penting. Penting. Kualitas itu juga penting. Betul. Jadi itu yang untuk pembicaraan pada malam hari ini selesai ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi kalau kawan-kawan kiranya suka dengan diskusi sharing pengalaman ya anak rantau ini, nanti kita ada seri berikutnya karena beliau nanti belum menjelaskan beliau pengalaman organisasi zaman kuliah tersiok-siok ya tersiok-siok sampai diklat sana dikasih dekat anak SMA, tapi sayangnya beliau pada saat di SMA dapat istri di sini kawan-kawan. Terima kasih, salam, bertemu lagi dengan kita nanti di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.